Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Pancayoga, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Sarta Dharma, absen 8. Perkenalkan, nama saya Iko Mangjengala Kurniawan, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nika Ayu Paretnyani, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Niputu Wiwi Iliantari, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kasus strategi e-commerce, yaitu pada aplikasi Gojek. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, sejarah perusahaan, yang kedua ada bentuk perusahaan, yang ketiga ada strategi yang dilakukan perusahaan, yang keempat kegagalan yang dialami, dan yang kelima ada kesuksesan yang diraih. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi saya lanjutkan mengenai sejarah perusahaan. Gojek pertama kali berdiri yaitu pada tahun 2010, yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim yang merupakan lulusan Master of Business Administration di Harvard Business School. Adapun awal ide pendirian aplikasi ini ialah berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Ketika beliau akan bekerja ke tempat kerjanya, beliau selalu menggunakan jasa ojek untuk menembus kemacetan ibu kota. Pada saat itu, beliau bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Salora Indonesia dan Chief Innovation Officer di Kartuku. Sebagai seorang yang menggunakan jasa transportasi ojek, Nadiem Makarim melihat banyak waktu yang dikeluarkan pengemudi ojek hanya di pangkalan saja. Padahal pengemudi ojek dapat mendapatkan penghasilan yang banyak apabila mendapatkan penumpang yang banyak. Selain itu, ia melihat ketersediaan ojek ini sangatlah banyak dibandingkan dengan transportasi lainnya yang sangat sulit dicari. Ia menginginkan ojek yang biasa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 pengemudi. Namun, pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan antara pengemudi dan penumpang. Pada pertengahan tahun 2014, berkat popularitas Uber pada saat itu, Nadiem Makarim mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, akhirnya Gojek meluncurkan aplikasi yang berbasis Android dan iOS. Pada saat itu, Gojek hanya memiliki 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Adapun tujuan dari peluncuran aplikasi ini adalah untuk menggantikan layanan menggunakan call center pada saat itu. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu meliputi Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek memperkenalkan GoViet di Vietnam dan Get di Thailand. Pada tanggal 12 September 2018, GoViet secara resmi diluncurkan di Vietnam setelah sebelumnya mulai beroperasi di kota Ho Chi Minh sejak tanggal 1 Agustus 2018. Pemilihan Vietnam sebagai negara pertama dari rencana ekspansi Gojek bukannya tanpa alasan, dikarenakan negara Vietnam memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 107 juta penduduk dengan penetrasi internetnya sebesar 54%. GoViet dipimpin oleh Da Nguyen yang sebelumnya bekerja pada Uber sebagai international launcher untuk membantu melakukan riset pasar, menjalin kemitraan, analitik pasokan, integrasi pembayaran, hubungan masyarakat, dan rekrutmen. Setelah sukses di Vietnam dan Thailand, Gojek memulai memasuki pangsa pasar Singapura. Gojek memulai debutnya di Singapura pada tanggal 29 November 2018 dalam versi beta di wilayah terbatas yang meliputi Central Business District,
Jurong East, Umol, Amokyo, dan Sentosa. Pada tanggal 10 Januari 2019, Gojek resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Akan tetapi, Gojek tidak melayani GoRed di wilayah Singapura dikarenakan pemerintah Singapura melarang kendaraan roda 2 digunakan sebagai transportasi umum. Hingga akhir tahun 2019, Singapura merupakan pasar terbesar kedua Gojek setelah Indonesia yang melayani lebih dari 30 juta perjalanan sejak memasuki negara tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2019, Gojek meluncurkan logo baru dan cara penulisan korporasi baru. Ikon barunya disebut SOLV, melambangkan transformasi Gojek dari menjadi layanan naik wahana menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan. Sedangkan brand Gojek yang semula ditulis Go Straight Jack diganti menjadi Gojek tanpa adanya tanda penghubung. Sampai saat ini, Gojek merupakan aplikasi yang diminati bagi masyarakat Indonesia, sehingga Gojek selalu mengembangkan layanannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, Gojek sudah memiliki 20 layanan yang terdiri dari 6 bagian, yaitu transportasi dan logistik, makanan dan belanja, pembayaran, berita dan hiburan, kebutuhan harian, dan bisnis. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perusahaan Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan seperti transportasi dan pesan antar makanan. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Bentuk perusahaan Gojek termasuk ke dalam bentuk business to customer yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap bila dibandingkan dengan fitur e-commerce transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon atau penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksinya. Jadi lebih praktis, dan yang tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan rating dan saran untuk supir Gojek. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing yang digunakan dalam perusahaan Gojek. Adapun strategi marketing yang digunakan dalam perusahaan Gojek yaitu yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumennya, Gojek juga harus dapat mengartikan bahwa setiap pelanggannya adalah sebagai seorang rekan, tim, atau bahkan raja. Karena pelaku di bidang bisnis transportasi online ini harus benar-benar bisa fokus pada setiap konsumen yang menggunakan jasanya. Yang kedua, memberikan harga yang pasti. Dalam kegiatan memberikan harga, lebih memainkan peranan penting terhadap proses pemasaran, karena dalam penetapan harga, transportasi tersebut akan menjadi penentu dari seberapa jauhnya konsumen menilai jasa transportasi online ini. Yang ketiga, fokus pada perbaikan. Perlu diketahui juga bahwa keberhasilan transportasi online dalam bersaing di pasar ini adalah hal yang sangat patut diapresiasi. Karena meskipun di beberapa perkotaan besar, pelayanan jasa transportasi online yang berbasis online ini sangat ditentang. Namun pada kenyataannya, layanan transportasi online ini sudah menyebar ke beberapa sektor. Bahkan saat ini Gojek tidak hanya menawarkan layanan pengantar saja, tetapi juga menawarkan banyak sekali layanan untuk mempermudah para konsumennya. Yang keempat, lebih peka lagi terhadap kebutuhan pasar. Strategi marketing Gojek yang lainnya adalah belajar lebih peka lagi terhadap kebutuhan pasar. Karena dalam hal ini, business owner memiliki peranan penting untuk menentukan arah perusahaannya. Yang terakhir, memperluas target pasar.
Selain strategi yang lainnya, Gojek juga memiliki strategi marketing gitu, yakni bisa menjangkau ke semua kalangan dengan mudah dan praktis. Apabila dulu Gojek hanya dapat digunakan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan, tetapi untuk saat ini Gojek sudah bisa digunakan untuk melakukan pemesanan makanan, belanja bulanan, dan lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kegagalan yang dialami. Yang pertama, aplikasi error. Tentunya aplikasi Gojek yang error sangat mengganggu karena pengguna tidak bisa memesan GoFood atau jenis layanan lainnya. Yang kedua, tidak dapat melakukan withdraw saldo Gojek. Drive tidak dapat melakukan withdraw saldo Gojek apabila aplikasi mengalami kesalahan teknis. Yang ketiga, server error. Server error menjadi salah satu penyebab mengapa aplikasi tidak bisa digunakan dengan baik seperti biasanya. Selanjutnya, error yang sering terjadi pada aplikasi Gojek. Yang pertama, pengguna tidak dapat melakukan login. Yang kedua, tidak bisa melakukan pemesanan atau order. Yang ketiga, muncul pesan server bermasalah. Yang keempat, koneksi Gojek timeout. Yang kelima, tidak dapat masuk ke menu tertentu, misalnya Gokar. Yang keenam, muncul pesan your account is unauthorized Gojek. Yang keenam, aplikasi terus foreclose, tidak dapat membuka aplikasi. Yang terakhir, muncul notifikasi lokasi error. Selanjutnya, cara mengatasi aplikasi Gojek error. Yang pertama, update aplikasi Gojek, cek GPS dan aktifkan akurasi tinggi. Restart smartphone Anda, paksa berhenti aplikasi dan jalankan kembali. Hapus change aplikasi Gojek, hapus data aplikasi Gojek, install ulang aplikasi Gojek, gunakan versi aplikasi Gojek yang berbeda, unroot smartphone Anda jika sudah root sebelumnya. Yang terakhir, hubungi customer service Gojek. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kesuksesan yang diraih Gojek. Yang pertama, masuk dalam daftar 56 perusahaan mengubah dunia. Pada tahun 2017, Gojek berhasil masuk dalam daftar 56 perusahaan mengubah dunia. Gojek menempati peringkat ke-17 bersama dengan perusahaan kelas dunia lainnya seperti Apple, Unilever, Microsoft, dan masih banyak lagi. Gojek merupakan satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut. Yang kedua, meraih penghargaan super brand paling terkenal. Keunggulan merupakan hal yang terpenting di atas segalanya. Oleh karena itu, brand membedakan diri melalui usaha kolaboratif, pemasaran kreatif, dan menghadirkan produk unggulan. Yang ketiga, meraih penghargaan Startup Vintage dari Bank Indonesia. Melalui layanan dengan pembayaran non-tunainya, yaitu GoPay, berhasil mengantarkan Gojek masuk meraih penghargaan tersebut, yang juga telah bersaing dengan Tokopedia dan Bukalapak. Hal itu didasarkan atas seberapa sering masyarakat menggunakan layanan tersebut, dan hanya GoPay yang mengantongi izin resmi dari Bank Indonesia. Yang keempat, tersebar di beberapa negara. Selain di Indonesia, Gojek juga telah melakukan ekspansi, yaitu memperluas usaha dengan menciptakan pasar baru di beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu di Singapura dengan nama Gojek, di Vietnam dengan nama GoFit, dan di Thailand dengan nama Get. Selain itu, adapun keuntungan atau keunggulan menggunakan aplikasi Gojek, yaitu yang pertama, jika ingin bepergian, kita tidak perlu susah payah lagi untuk berjalan jauh mencari ojek. Tinggal menggunakan layanan GoRide, itu
itu bisa menghemat waktu kita. Yang kedua, jika ingin membeli makanan, kita tidak harus keluar untuk membelinya, cukup menggunakan layanan GoFood, makanan siap diantar ke rumah. Yang ketiga, dalam hal pembayaran bisa menggunakan cash atau GoPay. Yang keempat, dalam aplikasi Gojek terdapat beberapa layanan, salah satunya ada layanan kebutuhan harian seperti pijat, terapi, dan solusi rumah bersih yang bisa langsung datang ke rumah untuk melayani Anda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi, 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 Om.